hal utama petitum tadi, Pak Ari, sebetulnya mana yang lebih diinginkan oleh 01? Yang paling utama adalah tentang cawe-cawenya Presiden Jokowi. Kalau minta diskualifikasi kepada Cawapres 02, kenapa baru sekarang? Ada buktinya kami mempermasalahkan itu. Ada suratnya kami ke KPU, surat kami ke Bawaslu, bahkan kami lapor ke DKPP juga. Kehadiran 4 menteri kemarin menurut Pak Ari itu mereka sebetulnya memang dalam kondisi tertekan atau jujur sebetulnya? Oh, mereka tidak jujur. Mereka tidak jujur. Mereka tidak jujur. Kalau memang Bansos menjadi alasan utama Prabowo Gibran menang, kenapa di Aceh yang menang sama di Sumatera Barat yang menang adalah Anies? Ada daerah-daerah yang juga tidak bisa mereka paksakan. Daerah-daerah yang fanatik, yang berani berontak, mereka tidak bisa masuk. Kira-kira apa yang dilakukan Mas Anies setelah keputusan? Dan beliau tidak akan menerima semua bentuk tawaran-tawaran untuk masuk dalam kabinet. Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asyad dan Saya Ipang Wahid, kita membahas info langitan dan info jalanan, Mas. iya. Maaf lahir batin dulu. Oh, mau lahir batin ya. Buat penonton yang setia dengan Info A1. Ya, mau lahir batin ya. Gus, tapi ini Prabowo semakin banyak mendapatkan selamat ya dari Iya. para kepala negara, kepala pemerintahan. Gongnya 2 kemarin kan, Ah, dengan kunjungan ke Cina dan dari Biden sendiri. Jadi iya, iya, iya. Ke Cina itu penting sekali, walaupun sebagai Menhan ya, sebetulnya kan. ya, Sebagai Menhan. Tapi dari kalau nggak salah dari Cina ke Jepang juga ya guys. Cina, Jepang, Malaysia. Kalau yang Cina malah sebagai Menhan, tapi disambutnya udah kayak kepala negara. Jadi ya, Ya. Nah, Gus, ini kaitannya dengan Pak Prabowo. Ini gimana nih isu-isu soal kabinet? Ini saya lihat ini kan Gus Ipang sering tuh ketemu Pak Prabowo, ketemu Pak Erlangga, ya pasti ada banyak lah isu-isu. ya. Nah ini Info A1 nih, Mas. Ini kabinetnya menarik. Jadi karena memang kalau kabinet ini kan pasti yang terbesar akan mendapatkan jumlah kursi yang terbanyak. Jadi, kursi kabinet ya. Jadi kursi DPR yang paling banyak. Jadi ya otomatis Golkar lah. Ya. Golkar tebakan saya dari info yang kami dengar mungkin sekitar bisa 5 atau 6 kursi di kabinet. Kalau PAN itu mungkin 4 dan Demokrat itu 3. Nah terus ada relawan-relawan macam-macam. Nah, tapi juga yang menarik adalah dari yang telah karena ini kabinet transisi, jadi yang mungkin dianggap sudah cocok sama Pak Prabowo dari kabinetnya Pak Jokowi itu juga akan ada yang disertakan juga. Ya jumlahnya saya masih belum tahu. Mungkin sekitar antara 3, 4, 5 atau bisa lebih, kita nggak tahu. Nah yang menarik lagi juga disiapkan juga untuk yang lain-lain nih, Mas. Maksudnya untuk partai yang lain yang tidak berkoalisi? Partai yang lain yang bukan koalisi yang akan bergabung. Nah, pertanyaannya adalah disiapkan atau memang diminta oleh calon-calon ini. Ini juga menarik gitu kan, karena ada yang bilang partai A minta 2, masing-masing 2, ada yang lebih gitu. Cuman kita lihat, karena ini masih jauh, Mas. Masih jauh, masih 6 bulan. Masih 6 bulan. Masih 6 bulan ya. Anything can happen. Tapi mungkin partai-partai ini sudah mulai menyorongkan nama-nama dong, Gus. Saya rasa udah. Saya rasa udah. Dan nama-nama juga sudah mulai banyak yang beredar ya. Ya kita sudah mulai banyak dengar yang berkontribusi bagi partai tersebut. Saya dengar para ketua partai politik ini udah pasti masuk. Pasti masuk ya. Pasti. Gus, itu benar rencananya menteri mau ditambah dengan mengubah Undang-undangnya. Undang-undangnya. Kementerian lembaga. Saya juga dengar pembahasan 40 menteri atau apa gitu. Ada yang bilang 40, ada yang bilang 42, tapi kan itu kan harus merubah undang-undangnya. Mengubah undang-undangnya. Sebenarnya ada baiknya, terlepas dari masalah penambahannya. Karena di undang-undang itu Menko itu tidak masuk. Jadi Menko itu dari Perpres. Kan jadi nggak kuat lah landasan hukumnya. Jadi tapi juga ada yang bilang ini akan membuka kotak Pandora, karena begitu dirubah dari 34, nah ini bisa liar nih bolanya kemana-mana. Tapi ya kita nggak ada yang tahu. Termasuk MD3. Terus MD3 ya, karena perebutan di kursi ketua DPR, pimpinan DPR ya. Karena logikanya gini, MD3 itu kan sekarang ini cuma 1 ketua plus 4 wakil. Nah 4 wakil ini kalau bertahan dengan yang sama, artinya dari Koalisi Indonesia Maju itu cuma 2 yang masuk. Golkar dan Gerindra. Iya, PAN yang sama lainnya Demokrat nggak masuk. Kan jadi aneh. Kalau dari 5 pimpinan, 3 ini oposisi artinya kalau memang mereka tidak bergabung. Yang 3 kan PDIP, Nasdem sama
PKB ya. PKB. Nah itu kan juga agak ini, makanya sekali lagi masih sangat cair apakah juga akan direvisi undang-undang MP3-nya. Atau enggak. Nah ini pasti isu ini akan semakin ramai Gus, semakin banyak dibicarakan pasti setelah tanggal 22 April Gus. Nah itu yang paling ini 23 menarik. April ini MK akan memutuskan ya. Apakah memang permohonan 01 dan 03 ini diterima atau ditolak. Kalau gitu. 01 minta didiskualifikasi, yang maju PSU-nya 01 sama 03. Pak Prabowo nggak diajak ikutan, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ini menganulir Gibrannya. Tapi Prabowo bisa maju dengan wakil yang lain. Iya. Nah jadi, ini kan persidangan di MK kemarin kan seru juga sebetulnya. Nah yang menarik juga adalah apakah MK akan mengambil keputusan berbasis kualitatif atau kuantitatif. Ya kan, kalau kuantitatif artinya berdasarkan TPS jumlah suara, tapi kalau kualitatif tadi yang persepsi yang akan dibangun. Prosedur dan lain-lain itu. Penting banget kita mesti menghadirkan tim hukumnya. Dulu udah pernah kita hadirkan tim 03. Ya. Pak Todung kan. Pak Todung. Sekarang kita ketua tim hukum 01. nasional tim Amin. Tim Amin. Ya. Ari Yusuf Amir. Mas Ari Yusuf Amir. Ya. Nah kebetulan beliau sudah hadir, kita korek Mas. Oke. Mas Ari. Mas, apa kabar? Selamat datang. Selamat datang Mas. Pak Ari Yusuf Amir. Wah, terima kasih ini udah menyempatkan hadir di Alhamdulillah. Info A1 nih. Luar biasa. Saya manggilnya Pak, Mas atau Bang? Bebas apa aja, panggil Ari aja cukup. Panggil Mas Ari ya. Mas muda. Ya, ini Info A1 ini A-nya Arifin, satunya Wahid. Iya. Jadi Wahid bersatu ya. Nah, Wahid bersatu. Ini beliau ini ketua tim hukum nasional. Tim Amin. Tim Amin. Ya, tim Amin. Kenal dengan Mas Ari sudah lama ya Pak Arya? Sudah sejak mahasiswa di Jogja kita dulu. Oh gitu. Sejak mahasiswa sudah bertemu, sudah saling punya kegiatan, saling komunikasi. Ya sesama aktivis lah zaman itu. Ya. Beliau dulu ketua senat di UGM, saya ketua senat mahasiswa hukum se-Indonesia. Tapi saya asalnya dari UI Jogja. Oke. Ya inilah ya, sampingan lah ya. Sering ketemu di sana. Oke. Terus kemudian hubungan berlanjut sampai sekarang ya, masih tetap? Ya alhamdulillah hubungan baik berlanjut terus. Karena beliau setelah selesai kita cari kehidupan di Jakarta, beliau melanjutkan sekolah. Gitu. Pak Ari melanjutkan kehidupan di Jakarta. Kehidupan di Jakarta. Cari nafkah kita. Ya, Pak Ari ini menjadi ketua tim hukum Mas Anies ini mulai kapan sebetulnya? Sebetulnya sejak lama ya, sebelum Timnas itu dibentuk. Ya, jadi kita mungkin awal sudah 2023 berarti ya, mungkin sekitar segitu ya. Iya, awal 2023 kita sudah mulai aktif waktu itu. Sudah mulai aktif. Mas Anies meminta saya membentuk tim hukum untuk membantu permasalahan-permasalahan hukum pada waktu sebelum mulai proses pendaftaran. Dulu kan masih banyak kasus seperti Formula E, ya, tuduhan-tuduhan. Tuduhan-tuduhan yang dituduhkan itu, JIS, macam-macam lah dulu. Nah, kita sudah mulai membentuk sehingga kita lebih, ya alhamdulillah lebih siap. Artinya tim hukum karena dibentuknya lebih awal, kita bisa membentuk di daerah-daerah, di provinsi, di kabupaten, jadi sudah lebih lengkap lah kitanya pada waktu itu. Ada berapa jumlah tim hukum yang resminya? Yang resminya kita ada di 33 provinsi. Oke. 33 provinsi. Kalau total personalnya? Total personalnya di atas 2000-an advokat dari seluruh Indonesia. Kalau ada Mas Bambang Wijayanto, kemudian ada Mas Refli itu baru gabung atau? Ya beliau itu aktifnya ketika kita sudah mulai bermasalah di MK. Beliau aktifnya. Sebelumnya sudah memberikan saran-saran tapi tidak begitu aktif. Sekarang sudah sangat aktif lah di tim hukum kita. Gitu. Tapi pada saat sidang kemarin di MK itu ya, ini Pak Ari kok jarang kelihatan, kemana itu? Kok kelihatannya Mas Bambang, Mas Pak Refli gitu. Iya. Jadi memang kita membentuk organisasi di tim hukum itu kita bentuk secara profesional ya. Jadi tidak ketergantungan kepada satu orang. Semua sudah jelas masing-masing pembagian tugasnya. Kita sudah bentuk pada waktu itu ketua koordinator tim. Pada waktu persidangan sudah kita tunjuk, waktu itu Mas Heru. Untuk mengurusi saksi sudah ada tunjuk, namanya Pak Mirza, ada namanya wakil ketuanya Pak Zaid, sudah ada pembagian-pembagian tugasnya. Nah sehingga semua itu sudah berjalan tanpa perlu kita komandoin lagi. Nah kebetulan pada waktu itu saya hadir di 2 kali persidangan.
Mulai dari proses awal persiapan kita nyiapin semua sampai kedua kali persidangan saya hadir. Nah pada waktu persidangan ketiga saya umroh. Saya umroh sehingga saya pamit ke Mas Anies, saya minta izin kita berjuang dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain, berdoalah, berdoa dulu. Ini perlu cara-cara langitan. Iya. Itu cara langitan harus ke Mekah dulu ya. Itu nih. Iya. Mas, melihat jalannya persidangan itu ya, yakin nggak kira-kira MK akan mengabulkan permohonan gugatan yang diajukan? Iya, alhamdulillah ya. Kalau kita bandingkan proses persidangan di MK untuk di tahun ini dengan 5 tahun sebelumnya dan 5 tahun lagi sebelumnya, ini jauh lebih positif. Oke. Ya, kita lihat bagaimana majelis hakim itu menggali persoalan-persoalan itu jauh lebih dalam dan substantif, gitu. Pertanyaan-pertanyaannya luar biasa, tajam, dan keinginan mereka untuk mengetahui hal yang sebenarnya itu kelihatan sungguh-sungguh. Misalnya contoh, kami mengajukan usulan untuk menghadirkan para menteri pada waktu itu. Sempat polemik pada waktu itu kan. Lalu usulan kita didukung oleh Paslon 03 untuk ikut juga menghadirkan para menteri itu. Polemik, ada yang setuju, ada yang tidak, tapi tidak tanpa diduga-duga tiba-tiba majelis hakim menyetujuinya. Walaupun dengan bahasa bahwa bukan atas permintaan kita, tapi atas kebutuhannya mereka untuk menghadirkan menteri-menteri itu. Jadi itu satu hal yang positif kita melihat. Walaupun ada catatan kita sesalkan kita tidak diberikan kesempatan untuk menggali dalam proses persidangan itu. Pada saat itu hanya hakim ya? Hanya hakim, sehingga penjelasannya hanya satu arah. Sehingga banyak sekali penjelasan-penjelasan yang sifatnya normatif dan tidak sesuai fakta tidak bisa dikantar. Makanya dalam kesimpulan, kita diberikan kesempatan buat kesimpulan itu kami kantar semua tuh. Apa yang disampaikan para menteri itu ya? Ya, para menteri itu banyak sekali yang tidak sesuai fakta, tapi karena memang pada waktu itu mungkin kurang informasi sehingga tidak terkantar. Gitu. Nah, dalam kesimpulan kami bahas satu persatu. Sebelum jauh Pak Ari ya, sebetulnya petitum dari tim Amin ini apa sebetulnya? Petitumnya apa sih? Mungkin ada 2 hal pokok dalam petitum kita, yaitu kita pertama tentang menghendaki terjadinya dilakukan diskualifikasi terhadap paslon 02 karena telah terbukti melakukan kecurangan, gitu ya. Lalu dilakukan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang, bukan pemilu ulang ya. Pemungutan suara ulang. Jadi yang diikutin oleh paslon 01 dengan 03 saja. Dan lanjutannya kita minta supaya tidak ada cawe-cawe dari presiden dan jajarannya. Itu alternatif pertama. Alternatif yang kedua, kita minta tetap ada diskualifikasi tapi hanya kepada calon wakil presiden paslon 02. Jadi calon wakil presiden ini karena memang inilah biang masalahnya supaya tidak lagi diikutkan, sedangkan Pak Prabowo-nya silakan masih tetap ikut. Lalu kita melakukan pemungutan suara ulang bertiga dengan Pak Prabowo mengganti calon wakil presidennya, gitu. Itu yang membedakan kita dengan 03 ya. 03. Kalau 03 dia hanya diskualifikasi keduanya. Dari 2 hal utama petitum tadi, Pak Ari, sebetulnya mana yang lebih diinginkan oleh 01 sebetulnya? Iya, dalam proses persidangan lebih terungkap bahwa banyak sekali masalah-masalah di cawapres ini. Ya, proses masalah cawapres ini memang menjadi pembahasan yang cukup panjang di proses persidangan, baik oleh kami maupun dari pihak paslon 03. Dan itu pun ternyata mendapat respon yang sangat positif dari majelis hakim. Pertanyaannya, misalnya contoh kita membahas tentang putusan MK 90. Itu dibahas cukup panjang dan ahli-ahli yang hadir pun membahas itu secara intens, gitu. Sehingga kita melihat memang arahnya lebih ke sana. Lebih ke sana. Karena ini menjadi persoalan utama kita. Satu, permasalahannya pada waktu proses MK-nya memang sudah bermasalah. Lanjut masalah lagi ke KPU. Waktu mendaftar ke KPU belum dirubah PKPU-nya. Jadi PKPU-nya itu kan menetapkan umur 40. Pada waktu menerima Gibran, PKPU tentang peraturan KPU tentang 40 ini belum dirubah. Tapi Gibran sudah diterima. Ini kan bermasalah. Nah, lalu setelah diterima barulah dirubah PKPU-nya. Jadi belakangan dirubahnya malah. Ini sudah jadi masalah juga. Dan kami komplain
Kita komplain itu, pada waktu itu ada bukti-bukti surat yang sudah kita ajukan ke majelis hakim, kami pernah komplain, baik itu di MK maupun di KPU-nya. Nah, lanjutan masalah yang memang terjadi dalam proses persidangan adalah setelah Gibran menjadi calon wakil presiden, muncullah masalah-masalah yang mendasar. Yang paling utama adalah tentang cawe-cawenya Presiden Jokowi. Baik itu melalui bansos, baik itu melalui aparat pemerintah, ditambah lagi penyelenggara pemilunya menunjukkan sikap yang betul-betul tidak profesional dan tidak netral. Itu lebih banyak pembahasan di persidangan. Sehingga kita lebih meyakinkan bahwa itu lebih punya peluang untuk dikabulkan. Mas Ari, tapi kalau minta diskualifikasi kepada Cawapres 02, kenapa baru sekarang? Kenapa maksudnya kalau kayak tadi masalah di awal-awal yang PKPU. Kenapa nggak pada waktu karena PKPU nggak ada, karena waktu itu kalau nggak salah DPR lagi reses. Iya betul. Kenapa kalau memang dianggap tidak sah gitu ya, iya. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari awal-awal aja langsung kita nggak mau tanding, misalnya seperti itu? Nah, itulah menjadi persoalan yang pelik. Ya, di satu sisi kami mempermasalahkan itu. Ada buktinya kami mempermasalahkan itu. Ada suratnya kami ke KPU, surat kami ke Bawaslu, bahkan kami lapor ke DKPP juga. Ada surat itu. Tapi di satu sisi, proses ini tetap terus berjalan. Yang tidak mungkin kita meninggalkan hak dan kewajiban kita. Misalnya kewajiban kita untuk berdebat. Ya, itu hak dan kewajiban kita. Tidak mungkin juga kita tinggalkan. Tapi tetap kita permasalahkan. Gitu. Itu juga satu hal yang sulit pada waktu itu. Sempat ditanyakan juga sama majelis hakim tentang apakah Anda mengajukan keberatan. Iya betul, kami tunjukkan buktinya. Ini bukti-bukti kami keberatan. Tapi di sisi lain, tentang keberatan ditujukan ke KPU. Tapi proses ini tidak bisa kami tinggalkan. Karena ini harus berjalan dan kan waktunya sangat ketat pada waktu itu. Kampanye, dialog, menyampaikan visi dan misi harus tetap disampaikan. Jadi itu bukan berarti bahwa kami menyetujui, tapi kami melaksanakan perintah undang-undang untuk itu. Ya. Kalau misalnya pemilu kemarin Mas Anies menang, kira-kira mengajukan gugatan diskualifikasi lagi nggak? Ya, kaitan dengan pencalonan Gibran tidak satu tetap akan jadi masalah. Dan itu kami tuntut terus. Ya. Bahkan ya, karena begitu banyaknya laporan kami ke Bawaslu yang tidak mendapat tanggapan oleh Bawaslu, ya, dan itu diakui oleh Bawaslu dalam proses persidangan. Ada puluhan laporan kata dia, padahal kami melaporkan ratusan, karena di daerah-daerah nggak dihitung tuh sama dia. Yang masuk ke Bawaslu. Lalu pertanyaannya kenapa tidak ditanggapi? Gitu. Oleh karena banyak yang tidak ditanggapi, kami membuat laporan ke DKPP. Ya. Dan di situ ya harus diketahui bahwa DKPP telah memberikan sanksi lagi nih kepada Bawaslu dan KPU. Pelanggaran etik lagi. Bahwa dia tidak menanggapi laporan-laporan kita secara profesional. Cuman masalahnya kan, masalah etik, masalah ini kan tidak menjadi sesuatu hal yang penting lagi. Jadi orang kena sanksi etik, sanksi apa itu kan ya macam berlalu saja gitu. Ya. Itu yang kita sesalkan. Di dalam persidangan itu kan banyak sekali pembahasan ya terkait dengan memang pelanggaran-pelanggaran, dugaan-dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh KPU sama Bawaslu. Ya itu kemarin memang semakin jelas ya bahwa ada pelanggaran menurut Pak Ari ya. Iya, itu diakui oleh Bawaslu bahwa di situ banyak laporan, itu diakui sama mereka. Lalu hakim nanya, kenapa kalian tidak follow upin? Kenapa kalian ini? Ya karena tidak memenuhi syarat material. Mana syarat material yang tidak terpenuhi? Syarat formilnya mana gitu? Karena Bawaslu itu dipahami bahwa tanpa ada laporan, kalau terjadi pelanggaran pemilu, dia harus ambil tindakan. Dia harus proaktif. Dia bukan badan penerima laporan, tapi pengawas. Jadi ada dan tidak ada laporan, dia tindak lanjutin. Apalagi ada laporan. Ya. Dan laporan itu hal-hal yang sudah publik mengetahui. Ya, itu betul-betul diketahui oleh publik. Misalnya kayak kemarin yang kasusnya Gibran bagi-bagi susu, ya, lalu pembagian bansos terang-terangan, itu kan publik mengetahui semua. Dan Bawaslu tidak melakukan tindakan apa-apa tuh. Tapi dari pihak yang lain, pihak 03 kan juga banyak juga. Ada yang gambarnya Mas Ganjar, ada yang gambarnya Mbak Puan. Bantuan-bantuan itu. Jadi artinya kan di dua pihak itu juga melakukan hal yang sama gitu. Iya, seharusnya semua pihak yang melakukan kesalahan dilakukan tindakan. Harus dilakukan tindakan.
Yeah. Jadi Bawaslu jangan melihat oh ini 01, ini 02, 03, bukan. Semua yang melakukan kesalahan Bawaslu ngambil tindakan. Dan pada waktu itu laporan kami yang paling banyak melaporkan itu. Nah ini yang menarik adalah kalau menghendaki terjadinya diskualifikasi dan minta PSU hanya 0103. Nah ini kan ujung-ujungnya adalah pembuktian. Kenapa saksi yang dibawa di MK itu dianggap kurang kredibel? Katanya begini kan, jadi akhirnya jadi bahan guyonan. Kemarin kan jadi justru banyak ketawa di ketua majelis hakim dan hakim-hakim yang lain terhadap saksi yang diajukan. Oh tidak, kalau saksi kami semuanya saksinya meyakinkan. Kalau dari kita ya, kita saksinya meyakinkan. Cuman persoalan kan begini. Ini proses persidangan ini kan speed trial. Jadi sidangnya cepat, di waktu dibatasi 14 hari kerja. Saksi yang boleh dihadirkan hanya 19. Yeah. Itu digabung antara saksi fakta dengan ahli. Yeah. Bayangkan dengan ada batasan? Ada batasan. Tapi itu juga sudah bagus dibanding sebelum-sebelumnya hanya 5 saksinya. Ini 19, sudah bagus juga. Tapi artinya kami harus menghadirkan saksi hanya sebagai perwakilan. Idealnya kan setiap provinsi atau setiap kabupaten minimal 5 atau 6 hadir gitu kan. Jadi bisa ratusan saksi gitu kan. Idealnya. Tetapi tidak memungkinkan dengan waktu yang ditetapkan oleh MK. Sehingga diambillah sampel-sampel. Nah, kalau sampel-sampel dari kita sudah mewakili terjadinya pembagian bansos, keterlibatan kepala desa, sudah bunyi itu. Keterlibatan aparat penyelenggara pemilu, Bawaslu maupun KPU di tingkat daerah-daerah, lalu aparat penegak hukum, pemerintah tentang permainan money politik segala macam, itu terbukti. Kalau dalam saksi kami meyakinkan, gitu. Nah, yang kemarin dipertanyakan sama kawan-kawan itu adalah tentang tadi yang seperti Mas Ipang katakan, kenapa nggak dari dulu protesnya? Kami jawab, kami sudah protes dari dulu. Kenapa ikut pemilu? Ya karena kewajiban kami, hak dan kewajiban kami ikut proses pemilu ini. Lalu mereka nanyakan kenapa nggak perwakilan dari semua yang saksi-saksi ini mewakili dari semua itu. Nah, dia sudah tahu sendiri proses di persidangan kita dibatasin gitu kan. Jadi tidak ada satu celah pun saya melihat bahwa yang membuat hakim menjadi ragu. Ini hakim sangat optimis kalau kami melihatnya dari proses yang kami hadirkan. Begitupun ahli. Ahli-ahli yang kita hadirkan, ahli yang kami hadirkan itu tidak hanya memberikan pendapat secara lisan, tapi juga secara tertulis. Secara tertulis dan dilampiri dengan bukti-bukti. Gitu. Nah misalnya, kami tidak punya kesempatan menghadirkan banyak saksi tentang yang di persidangan tentang tadi terjadinya bansos money politik. Tapi kami diperkenankan untuk menghadirkan bukti-bukti tertulis tentang peristiwa itu. Nah itu dalam bukti-bukti itu juga ada. Misalnya kesaksian saksi-saksi yang tidak bisa hadir karena keterbatasan, mereka buat tertulis di atas materai. Itu banyak sekali kita masukkan. Gitu. Maaf, kalau dibilang banyak itu, ini kan kita bicara tentang kalau suaranya 58%, artinya dari TPS yang ada sekitar 464 ribu lah misalnya. Nah bukti-bukti itu ada berapa banyak? Ratusan kah, puluhan kah, ribuan kah, puluhan ribu kah? Ya. Untuk sehingga bisa bilang bahwa ini 464 ribu TPS ini bermasalah, misalnya itu. begitu. Betul. Jadi begini, jadi makanya permohonan kita ini kita kategorikan adalah permohonan kualitatif. Jadi bukan kuantitatif. Ya. Kalau kualitatif ini kita cukup membuktikan di beberapa sampel saja sudah bisa mewakili untuk keseluruhannya. Karena kalau kita mau minta dari semua itu menjadi kuantitatif, menjadi angka-angka bahwa jutaan angka yang dicurangin, gitu. Itu menjadi kuantitatif, gitu. Sedangkan ini tidak mungkin, karena kita membahas ini sejak dari proses pemilu ini sudah terjadi kecurangan. Samalah seperti kalau kita analogikan seperti sepak bola gajah, apapun skornya ya sudah nggak benar, gitu proses ini, gitu. Nah itu yang kita buktikan. Nah, sehingga hakim juga memahami bahwa ini kualitatif, sehingga mereka bisa mengambil sampel-sampel saja bahwa ini benar sudah terjadi. Dalam sejarahnya pernah nggak MK memenangkan kasus yang kualitatif bukan kuantitatif? Banyak sekali dalam kasus-kasus pilkada. Oke. Banyak sekali dia melakukan itu terobosan-terobosan. Makanya kita harus pahami MK ini ya dia adalah penjaga konstitusi, pengawal konstitusi. Dia berpikirnya tentang seandainya di konstitusi kita ini ada masalah, dialah yang bertugas di sana. Nah sekarang kami mengajukan ada pengkhianatan konstitusi, ada pelanggaran konstitusi, yaitu salah satunya
pasal 22 Undang-Undang Dasar tentang pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Azas ini tidak terjadi. Itulah yang kita ajukan. Jadi kami bukan TSM. Kalau yang TSM itu 03. Kalau kami lebih kepada pengkhianatan konstitusi, pelanggaran konstitusi, melanggar azas bebas, jujur, dan adil tadi. Langsung umum. Oleh karena terjadi di masalah di konstitusi, itulah fungsi MK untuk meluruskan. Jadi MK ini kita tahu kan, misalnya MK bisa mengganti undang-undang, merubah undang-undang, itu kewenangan MK. Jadi dia tidak mesti patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang di bawah konstitusi, gitu. Pak Ari ini sudah sering menangani kasus-kasus pilkada di MK ya? Saya sering kali menangani kasus-kasus pilkada di MK. Pak Ari, nah ini kan kaitannya tadi dengan dengan kewenangan MK ya di dalam persidangan. Kalau saya perhatikan kemarin dalam persidangan itu sangat sedikit ya membahas soal kuantitas. Iya betul. Malah yang dibahas sebenarnya lebih pada kualitatif seperti yang diinginkan sama 01 sama 03. Iya betul. Apa emang begitu? Ya itu sebagai satu pertanda baik kalau menurut kita. Jadi kalau dulu di publik masih terjadi perdebatan, oh ini MK ini hanya lembaga kalkulator yang ngitung-ngitungin hasil, gitu loh. Ini hasil sekian, benar nggak sekian gitu kan? Jadi lembaga kalkulator. Ternyata MK tidak menempatkan dirinya seperti itu, tidak mengecilkan dirinya lah. Itu kan sama saja mengecilkan dirinya. Kok dia tukang hitung-hitung angka sih, gitu kan? Artinya sebetulnya persidangan yang berjalan ini sebetulnya lebih baik ya? Jauh lebih baik, jauh lebih punya harapan. Gitu. Paling tidak kita menunjukkan bahwa ada itikat baik dari majelis hakim itu untuk menggali lebih dalam sampai saat ini. Ini yang kemudian menjadi keyakinan Anda bahwa petitum Anda ini akan dikabulkan oleh MK? Insya Allah, itu menjadi keyakinan kita. Kalau dilihat dari komposisi hakim MK, apakah memang yakin seperti begitu? Memang bisa jadi dalam persidangan mereka sangat kritis, ya, sangat dalam bertanya. Tapi dalam sejarahnya dalam kaitannya dengan Pilpres, selalu keputusan MK itu tidak mengejutkan. Iya. Nah, bagaimana Anda melihat ini kalau lihat dari komposisi hakim Ya, MK? betul. Memang kita untuk menilai seseorang itu kita harus melihat track record putusannya. Ya, kita lihat track record putusan-putusan sebelumnya. Belakangan ini kita melihat hakim-hakim MK yang ada saat ini track record putusan-putusannya cukup mengagumkan. Misalnya tentang pasal-pasal yang kemarin yang masalah penghinaan terhadap yang kasusnya Pak Luhut itu kan dibatalkan pasalnya, yang kawan-kawan itu dibatalkan oleh MK. Jadi ada satu semangat progresif, kita lihatnya begitu. Nah, memang kalau kita mau melihat latar belakang seseorang, ya, saya meyakini bahwa semua orang di dunia ini punya masalah, punya aib yang mungkin tidak diketahui. Lalu kalau ada pihak-pihak yang coba menekan hakim-hakim MK dengan untuk mengancam aib-aib mereka masa lalu, nah itu menjadi satu persoalan. Dan itu sudah menjadi tidak fair. Makanya sekarang satu-satunya itu adalah yang kita tunggu itu dari hakim majelis ini keberanian. Keberanian mereka untuk menyuarakan nuraninya. Karena sikapnya mereka sudah cukup baik, penggaliannya sudah cukup baik, dan sudah sangat meyakinkan, tinggal sekarang dalam putusan keberanian. Nah, keberanian inilah yang harus betul-betul muncul dari setiap nurani para hakim, sehingga betul-betul MK ini menjadi mahkamah yang betul-betul mulia. Karena MK ini kan harapannya sebagai mahkamah tertinggi, mahkamah yang mulia. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya tentang banyak negara yang sudah melakukan ini. Ya, seperti Austria, Kenya, itu Mahkamah Konstitusinya membatalkan proses Pilpres loh. Hanya soal-soal kecil. Tidak perlu membuktikan banyak. Ada penggelembungan suara sedikit aja, tidak signifikan, diulang Pilpresnya. Gitu. Dan itu disampaikan oleh Majelis Hakim yang Mulia Profesor Arif. Dia sebagai ketua dari Mahkamah Konstitusi dunia, dia salah satu ketuanya waktu itu dia sampaikan, dia sudah merespon di Mahkamah Konstitusi di negara-negara lain sangat progresif. Gitu. Itu kan hakim yang baru itu ada
Pak Arsul Sani ya. Betul. Nah, sama Pak Ridwan Mansur sebenarnya. iya. Betul. Ada hubungannya nggak? Kan itu kan beliau mantan politisi P3 yang kemudian masuk di situ. Apakah itu sebagai bagian daripada upaya? Kan P3 kan juga bagian daripada 03 juga. Saya tidak punya analisa itu ya, karena memang bukan bidang kita. Cuman saya melihat ya selama proses persidangan mereka cukup positif, baik itu Pak Arsul Sani, baik itu Pak Ridwan Mansur. Objektif lah. Ya cukup objektif, mereka bertanya-bertanya hal-hal yang sangat krusial gitu. Saya melihat, saya masih optimis sama mereka. Dan memang jangan lupa bahwa ada 3 hakim di sana yang pada waktu kasusnya 90, kasus MK 90, itu menolak Gibran. Iya. Ya, itu Pak Suhartoyo, Pak Arief, dan Pak Saldi Isra. Ya, itu mereka menolak. Artinya menunjukkan juga sikap mereka yang betul-betul menjaga kredibilitas pada waktu itu. Mas, saya mau nanya nih ya. Tadi katanya 02 itu diuntungkan karena bansos. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bansos ini kan sudah lama dan warna bansosnya itu merah gitu, bukan biru muda gitu. Itu gimana ya? Masalahnya sudah berubah biru muda ketika 2024. Wah, masih kemarin ditunjukkan sama Pak Erlangga masih merah semua itu. Enggak, yang kita tampilkan biru muda semua, yang dibagikan oleh Pak Heru Gubernur DKI biru muda. Apakah itu nasional atau memang cuma kasuistis? Beberapa tempat sudah begitu. Dan ini kan begini. Kan kemarin kita mengundang Menteri Sosial kan. Ya. Menteri Sosial ini dari bahasa tubuhnya kami bisa menyimpulkan beliau ini menjelaskan dengan cara tidak menjelaskan. Contoh, beliau menjelaskan bahwa kalau programnya Menteri Sosial, pembagian bansos itu tidak ada yang cash, tidak ada yang tunai, tidak ada bagi beras, tidak apa, tapi transfer, tidak natura, gitu. Tapi kalau yang sekarang, sekarang saya tidak tahu, kata dia. Seperti itu kalimatnya. Itu kan. Loh, kok nggak tahu dia menterinya? Nah itu pertanyaan bagus tuh. Yeah. Kenapa Anda tidak tahu? Anda kan menterinya, gitu kan? Kalau kami diberi kesempatan, kami akan nanya itu tuh. Gitu. Berarti ada program lain di luar dia, gitu. Lalu dia katakan tentang penambahan anggaran bansos yang signifikan. Saya juga tidak tahu, kata dia. Jadi dia itu menjelaskan dengan cara tidak menjelaskan, gitu. Jadi sosial tapi tidak tahu bansos. Nah itu kan, itu juga pertanyaan-pertanyaan mendasar gitu. Jadi ketika mereka hadir, ada sebagian yang menjelaskan normatif, ada juga yang mungkin dalam posisi yang masih sebagai menteri lah. Tapi kehadiran 4 menteri kemarin menurut Pak Ari itu mereka sebetulnya memang dalam kondisi tertekan atau jujur sebetulnya. Kalau menurut Ari gimana? Oh, mereka tidak jujur. Mereka tidak jujur. Mereka tidak jujur. Mereka tidak menyuapkan. Empat-empatnya atau ada yang empat-empatnya jujur? kami bisa buktikan. Mungkin nanti bisa ditayangkan. Ini daftar yang ketidakjujuran mereka. Kami jelaskan di sini. Misalnya tentang apa? Saya ambil contoh saja satu tentang Menko PMK mengatakan kunjungan presiden ke daerah mempertimbangkan daerah yang miskin dan banyak terdapat proyek strategis nasional. Faktanya, ini faktanya. Presiden tidak mengunjungi banyak daerah miskin ekstrim dan rentan pangan. Hampir seluruh atau 98 dari 100 daerah dengan indeks kerentanan pangan terburuk tidak dikunjungi presiden. Jadi presiden malah berkunjung ke Jawa Tengah. Nah itu jawabannya. Presiden mengkonsentrasikan ke Jawa Tengah. Tuh ini betul fakta ini. Mungkin karena memang Jawa Tengah banyak yang miskin. Nah, itu sudah dijawab. Ada kan ada indeksnya. Ada indeksnya. Kan bisa dihitung ini. Gitu. Kalau nggak salah Pak Menko itu juga menyampaikan karena PSN. Karena banyak di situ yang dikunjungi presiden adalah PSN. Karena itu gimana? Iya ini makanya. Dibantah juga. Ini kan sebanyak 16 kali atau 50% dari total kunjungan selama masa pemilu itu ke Jawa Tengah. Padahal jumlah PSN di Jawa Tengah hanya 10% dari total PSN. Tuh. Fakta ini angka-angka, nggak bisa dibantah. Sementara Jawa Barat yang memiliki PSN terbanyak yaitu sejumlah 32 PSN hanya dikunjungi 2 kali dalam kunjungan tersebut. Presiden tidak berkunjung ke lokasi dan presiden tidak berkunjung ke lokasi PSN. Nah sehingga kesimpulannya keterangan Muhadjir tidak sesuai fakta yang membuktikan bahwa kemiskinan dan PSN hanya dalih untuk mengkamuflase kunjungan Presiden Jokowi ke daerah untuk pemenangan paslon 02. Dan Menteri Keuangan kami jawab juga, Menteri Airlangga juga kami jawab semua. Ini bisa nanti saya kasihkan juga bisa ditampilkan. Nah, lanjut Bang Sus tadi.
Kalau memang bansos menjadi alasan utama Prabowo Gibran menang, kenapa di Aceh yang menang sama di Sumatera Barat yang menang adalah Anies? Seharusnya lebih banyak yang menang, Anies. Kita meyakinkan harusnya Jawa Barat kita harus menang, DKI kita harus menang, Banten kita harus menang, Sumatera Selatan harus menang. Artinya tidak serta-merta karena bansos dong. Begini, ada daerah-daerah yang juga tidak bisa mereka paksakan. Daerah-daerah yang fanatik, yang berani berontak, mereka tidak bisa masuk, gitu. Kan tidak ada kejahatan yang sempurna, gitu. Jadi ada daerah-daerah juga yang tidak mampu. Tapi kita tahu sekarang PJ Gubernur Aceh diganti. PJ Gubernur Aceh kan diganti sekarang dengan alasan macam-macam. Gitu. Itu juga persoalan, gitu. Nah, sehingga kita melihat bahwa pemilu saat ini betul-betul pemilu yang penuh dengan masalah dan pemilu yang paling buruk. Kita bisa buktikan, kita sudah mulai melaksanakan pemilu semenjak tahun 70-an ya, 71. Pada waktu itu kita masih zaman-zamannya Orde Baru, tapi ini jauh lebih parah pemilu ini. Masa sih? Iya. Zaman Orde Baru kita nggak usah milih, suratnya udah keluar. Betul. Itu apa nggak lebih buruk? Tapi memang banyak memang mengatakan bahwa beberapa kali narasumber Info 1 di sini juga menyampaikan bahwa ini pemilu paling brutal. Iya. Brutal. Ya, paling brutal. Iya, karena dan ini yang paling penting adalah sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada. Ya. Ratusan kepala daerah akan kita pilih. Kalau seandainya ini disahkan bahwa ini proses ini benar, ya cara pemilu seperti ini benar, lalu kenapa mereka tidak boleh ngikutin cara pemilu seperti ini? Para pilkada-pilkada ini, incumbent dari pilkada ini, yang tadi bapaknya gubernur, anaknya mau jadi gubernur juga, bapaknya bupati, anaknya mau jadi bupati juga, gitu ya, atau adik iparnya atau istrinya, ya, kenapa tidak? Presiden aja memberi contoh. Tapi bukan emang selama ini begitu. Itulah yang sebetulnya harus kita lawan, jangan kita biarkan. Enggak, maksudnya. Tetapi ya hak politik mereka jangan dilanggar. Ya. Tetapi prosedur, cara yang benar. Ya, kalau Gibran dari MK-nya sudah bermasalah, lalu diikuti dengan runtutan masalah selanjutnya, bagaimana bapaknya mengikuti dengan cara-cara cawe-cawe tadi. Nah, bayangkan nanti kalau misalnya gubernur cawe-cawe untuk anaknya untuk menjadi gubernur juga dengan menggunakan APBD, menggunakan aparat pemerintah. Pemerintah yang terbentuk, pemerintah yang tentunya tidak kredibel. Otomatis kabinet yang dia bentuk, pengurus-pengurus yang dia bentuk, orang-orang yang nggak kredibel juga. Yang rugi siapa? Masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat akan semakin turun karena prosesnya tidak benar, gitu. Dampaknya ke sana. Ya, dalam persidangan MK kemarin, berarti memang kalau menurut Pak Ari, ya, dugaan intervensi kekuasaan terhadap pemenangan 02 itu Terbukti. Apa misalnya salah satunya yang lebih kuat lagi apa bahwa terbukti itu apa? Terbukti Selain bansos tadi ya yang ya, dibahas ya. terbukti tentang perintah kepada kepala-kepala desa. Jadi kepala-kepala desa itu yang paling signifikan juga. Mereka itu semacam dipasung, dikriminalisasi. Jadi mereka yang tidak mau mendukung kena kasus pidana karena menggunakan anggaran desa. Kan Ada kepala desa yang mengaku itu ya? Banyak. Jadi mereka yang tidak mengikuti arahan ini diperiksalah penggunaan anggaran desanya. Memang kita ini penggunaan anggaran desa ini masih bermasalah, masih banyak masalah sehingga tidak punya standar. Dan mohon maaf, kadang-kadang banyak kepala desa juga tidak ngerti, bukan tidak mau berbuat baik, tidak mengerti tentang menggunakan dana desa dan pasti salah penggunaan itu. Sehingga kalau misalnya ada penyidik kepolisian memeriksa, pasti ada unsur kesalahannya, gitu. Dan mereka cukup besar anggaran desa itu kan. Nah, oke, tidak ada masalah anggaran desanya, Anda wajib untuk memenangkan paslon tertentu. Itulah yang menjadi hal yang negatif, karena memang kepala desa tidak boleh terlibat, perangkat desa tidak boleh terlibat. Pak Ari, saya kembali ke MK tadi. Ya. Pada saat putusan 90, dugaan kuat bahwa ada intervensi, ya kan, sehingga loloslah soal usia, ya, sehingga Gibran itu bisa maju. Nah, dalam hal ini potensi intervensi penguasa terhadap MK kira-kira masih ada apa enggak? Ya itu tadi yang seperti saya katakan ya, kalau kita mau melihat tentang
aib seseorang, masalah orang masa lalu itu pasti ada. Ya semua masih punya masa lalu. Ya apalagi mereka-mereka yang dulu yang mantan hakim ya. Mantan hakim pada waktu dulu dia masih di PN, masih di ini, masih ada kasus-kasusnya dia. Kalau mau diungkap-ungkap pasti ada masalahnya. Buku dosa dibuka ya? Buku dosa dibuka bisa saja. Tapi apakah harus begitu zaman kita? Karena ya semua orang siapapun yang pernah menjabat pasti ada masalah. Dia gubernur, dia bupati, sedikit banyaknya pasti ada masalah. Apakah masalah policy, secara sengaja mau tidak sengaja. Nah tapi kalau ini dengan cara-cara penyanderaan seperti ini, ya rusak tatanan hukum kita. Rusak. Makanya ini harus ada terobosan keberanian. Insya Allah kalau hakim-hakim ini berani, wah ini kita optimis. Ada perbaikan bangsa ini. Ya. Oke. Kalau gugatan ditolak, apakah masih ada upaya yang akan dilakukan? Kalau secara hukum sudah selesai. Karena mengikat. Ya, karena itu final and binding. Tapi secara politik ya Yes. masih panjang. Ya. Jadi udah ada upaya lain secara hukum ya? Secara hukum sudah selesai. Tapi secara politik gimana? Buktinya hak angket aja di DPR. Sepi-sepi aja ini, itu, ya kan? Itu menarik. Iya. Malah lebih tertarik ngomongin koalisi bersama daripada hak angket. Nah, itulah. Tapi sepertinya seperti apa nih Pak Ari ya? Maksudnya di kubu 01 ini apakah memang masih solid ya di antara partai-partai yang memang mendukung Amin ini, atau sebetulnya sudah mulai mereka tidak peduli juga dengan MK ini? Saya menyimak statement terakhirnya Pak Muhaimin ya. Beliau secara tegas mengatakan kemarin di beberapa media bahwa tidak benar bahwa dia ada negosiasi-negosiasi, ada pembicaraan-pembicaraan tentang koalisi. Tidak benar itu. Dia sangat menghormati proses MK ini dan dia akan menunggu sampai putusan MK ini selesai. Artinya Pak Muhaimin tidak pernah ngomong tentang koalisi gitu. Iya. Dan itu kita. Tapi anak buahnya ngomong nggak? Dia katakan baik itu saya maupun PKB. Dia katakan PKB dan saya tidak pernah melakukan negosiasi sebelum putusan MK ini selesai. Artinya dia menghargai upaya kita. Dia menghargai kawan-kawan yang lagi berjuang di bawah ini. Ya ada sebagian juga ya saya tidak perlu sebutkan. Dalam saat kita lagi berjuang mati-matian, ada juga yang melakukan negosiasi-negosiasi. Namanya politisi kan, politisi ya kan harus negosiasi gitu. Tapi Anda sama tim bersiap untuk menjadi lonely ranger lagi. Awalnya kan sendiri, nanti di ujung ya sendiri lagi karena sudah hilang di tengah-tengah itu. Itulah yang pernah saya sampaikan kepada Mas Anies ketika pertama kali beliau mengajak saya bergabung. Saya bilang saya bukan politisi, saya profesional. Dan saya ini tidak punya bakat di bidang kaitan dengan politik ini. Karena kita ini kan lihat politik ini kan agak trauma lihat politik kita ini kan. Beliau katakan ya Mas Ari, saya minta bantuan Anda profesionalnya. Anda tidak perlu campur tangan dalam urusan politik. Sehingga secara profesional. Oke, kalau secara profesional saya akan tanggung jawab dari sejak ditunjuk sampai nanti selesai berakhir. Kita tunjukkan bahwa kita profesional, kita selesaikan ini dengan terhormat. Keren. Ada pendapat terkait dengan petitum baik 0103 ya. Mereka ragu ya bahwa MK ini akan memutuskan, akan mengabulkan. Tapi ada pendapat lain ya, ada kemungkinan juga bahwa MK akan membuat keputusan yang berbeda dari apa yang saya petitum. Misalnya ya, tetap memenangkan Prabowo tapi kemudian menganulir cawapres Gibran, sehingga setelah itu Prabowo tetap dilantik, tapi nanti dilantik dia akan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dia akan mengajukan 2 calon wakil presiden kepada MPR. Nah, Anda melihat ada potensi untuk membuat keputusan seperti begitu nggak MK? Punya potensi, karena MK bisa saja mereka mengambil keputusan yang di luar dari permohonan kita. Itu sifatnya hakimnya progresif. Ya. Jadi memungkinkan itu, memungkinkan saja. Jadi apapun keputusan MK itu nanti ya tim 01 pasti akan terima ya. Ya kita harus hormati. Apapun keputusannya, kita senang maupun tidak senang, kita harus hormatin karena ini keputusan hukum. Ya. Tapi ini sudah menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi masyarakat kita, bagi bangsa kita, bahwa ini loh pemilu kita, ini loh masalah-masalah yang kita hadapi ini, dan ini upaya yang sudah kita lakukan. Dengan semangat perjuangan untuk melakukan perubahan, kami telah melakukan upaya secara maksimal prosesnya di MK ini. Hasilnya bukan tanggung jawab kami, hasilnya kewenangan hakim. Harus kita terima.
Kalau memang putusan MK nanti memang menolak sama sekali, ya menolak betul petitum baik 0103, kemudian Prabowo Gibran menang. Sudah pernah menyampaikan belum Mas Anies? Kira-kira apa yang dilakukan Mas Anies setelah keputusan? Kalau memang itu diketok sama MK, Beliau misalnya, apakah akan menyampaikan selamat kepada Prabowo, misalnya begitu? Kalau untuk teknisnya saya belum pernah ngomong, tetapi beliau pernah berkomitmen, empat mata bicara dengan kami, bahwa beliau tetap akan di jalur perubahan ini dan konsisten. Dan beliau tidak akan menerima semua bentuk tawaran-tawaran untuk masuk dalam kabinet. Itu tegas beliau katakan. Oh gitu ya? Ya. Bahwa Mas Anies akan menolak. Menolak. Kalau memang misalnya akhirnya terjadi rekonsiliasi dan lain-lain, Prabowo menawarkan Mas Anies sebagai kabinet, Beliau tegas mengatakan menolak dan akan bersama-sama kita tetap mengajak semangat perubahan ini sampai 5 tahun ke depan. Mas Anies akan masuk Pilkada DKI, pernah bilang nggak? Itu pun juga disampaikan, sampai sekarang belum terpikir. Belum terpikir untuk itu. Jadi beliau masih konsentrasi untuk di sini. Pak Ari, terakhir dari saya. Ini menjelang 22 April nanti ya keputusan MK. Ini apa di hari-hari yang tersisa ini apa yang dilakukan Pak Ari dan tim? Selain mendoakan MK tadi supaya berani, kemudian punya hati nurani dan lain-lainnya. Ya tidak ada upaya lain selain doa. Selain doa kita tidak bisa punya upaya apa-apa. Kita tidak punya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang lain. Kita bukan pemilik kekuasaan. Kita di pihak di luar. Ya kita hanya berdoa. Tapi ingat, doa orang yang terzalimin itu didengar loh. Oh. Walaupun cuma 24%. Itu kan angkanya. Faktanya belum tahu kita. Mas, terakhir dari saya. Kira-kira nanti dari hakim-hakim semua ini komposisinya berapa yang akan menerima dan yang dissenting? Kalau kami optimis 4 lebih yang akan menerima. Oke. Mayoritas artinya? Iya, insya Allah. Oke, selamat berjuang. Terima kasih, selamat berjuang. Sampai titik darah penghabisan. Insya Allah, insya Allah. Oke. Baik, Terima kasih Pak Ari atas kesempatannya. Makasih.